Kalah la ilaha illa huwa ilaihin nusyur amsayna ala fitratul islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk memperindah pertemuan kita pada malam hari ini, kita awali dengan tilawah yang akan dibacakan oleh teman saya Mas Ridho Prajakori. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor, berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman.
Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada Mas Ridho Prajakori yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran untuk keberkahan acara pada malam hari ini. Semoga yang membacakan dan mendengarkan sama-sama mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian umum ini merupakan salah satu program dari Teman Tumbuh Bengkulu. Ini merupakan kajian ketiga untuk chapter Khulafaur Rasyidin. Kemarin ada Abu Bakar, Umar, dan sekarang Utsman bin Affan. Dan kemarin ada kajian spesial Maulid Nabi Muhammad juga. Untuk lebih dekatnya, kita berkenalan dengan siapa itu Teman Tumbuh Bengkulu. Saya akan share info terkait itu. Ya, Teman Tumbuh Bengkulu sendiri diawali dengan hanya muslimah saja pada tahun lalu. Lalu kajian umum ini merupakan program pertama yang melibatkan ikhwan juga. Seperti itu. Jadi di kajian ketiga ini kita akan memperdalam pengenalan kita untuk Utsman bin Affan
Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga yang disebut pemilik dua cahaya seperti itu. Untuk pemateri sendiri yaitu Ustadz Saifuddin. Akan saya bacakan CV-nya. Ustadz Apoteker Saifuddin MSc PhD, tempat tanggal lahir di Garut 9 Oktober 1976, alamat rumah di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Pekerjaan sekarang yaitu dosen tetap di jurusan Farmasi Fakultas MIPA UII. Status sekarang menikah, alhamdulillah, bersama satu istri dan dikaruniai 4 orang anak. Riwayat pendidikan beliau, sarjana di Gadjah Mada University, apoteker di Gadjah Mada University, magister di Universitas Indonesia, dan doktor di Charles Darwin University. Untuk pengalaman kerja beliau, yang pertama itu wakil dekan Fakultas MIPA UII 2007 sampai 2010, juga pernah menjadi ketua program profesi apoteker FMIPA UII 2010 sampai 2012, lalu Kaprodi Farmasi program sarjana 2018 sampai sekarang. Yaitu CV dari Ustadz Saifuddin, atau yang bisa kita panggil Ustadz saya gitu ya, Ustadz. Ustadz saya. Ya, boleh. Supaya lebih singkat. Mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, kita bisa langsung masuk ke kajiannya. Selama 45 menit ya? 45 menit. Baik. Ya, atau nanti kalau waktunya memang sudah habis, kita ingatkan seperti itu ya Ustadz. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Terima kasih banyak Akhi Muhammad Azam atas pembukaan dan juga perkenalan yang sudah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah terdengar jelas suara saya? Ya, Pak. Sudah. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang saya hormati ketua atau pimpinan dan jajaran pengurus komunitas teman tumbuh Bengkulu, dan juga saya menyapa seluruh hadirin yang ikut hadir di ruang virtual Zoom ini, yang semoga semua senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama dan yang utama tentu mari kita senantiasa memanjatkan puji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Bagi saya tentu ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa, diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan teman-teman di komunitas teman tumbuh Bengkulu, walaupun silaturahminya masih melalui media virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi keutamaan silaturahmi yang akan Allah berikan kepada kita,
Dan tentunya juga tidak hanya sekedar bersilaturahmi, tapi kita melakukan sebuah kegiatan yang kita pun berharap dengan kegiatan ini kita bisa mendapatkan tambahan nikmat dari Allah karena kita berusaha untuk menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat waktu luang, nikmat sehat, nikmat fasilitas ya, untuk semakin meningkatkan kualitas diri kita, yang mudah-mudahan karenanya kita bisa semakin mendekat kepada Allah, menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ke depan mungkin saya bisa juga secara fisik kembali mengunjungi Bengkulu ya, setelah sekian lama. Mungkin terakhir saya dulu nggak tahu ya, mungkin sudah 20-an tahun yang lalu ya mengunjungi Bengkulu. Ya mungkin sekarang sudah mengalami perubahan yang sangat drastis saya yakin ya, karena di mana-mana perubahan terjadi. Nah, mudah-mudahan perubahan yang terjadi di Bengkulu adalah perubahan yang menuju kepada keadaan yang lebih baik insya Allah. Dan saya pun merasa terhormat diberikan kesempatan hadir dan diminta untuk mungkin berbagi cerita saja berkaitan dengan kisah seorang sahabat yang mulia, sahabat yang termasuk ke dalam Khulafa ar-Rasyidin, ya Khulafa ar-Rasyidin, yang tentu kita semua tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang utama. Paling tidak tadi kalau kita perhatikan dari apa yang saya baca di Muqaddimah di surah At-Taubah ayat yang ke-100, bagaimana Allah di situ menegaskan bahwa kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dijanjikan dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antaranya yang harus kita lakukan adalah ittiba ya kepada as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor ya. Jadi di antara cara kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian juga dijanjikan dengan surganya, maka kita harus berusaha untuk mengikuti jejak kehidupan, jejak langkah dari para as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang-orang yang termasuk ke dalam golongan awal, ya awal masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansor. Ya. Dan tentu salah satunya atau 4 di antaranya yang paling utama adalah para Khulafaur Rasyidin ini. Dan mungkin teman-teman juga tadi kalau secara formal sudah disampaikan pendidikan saya ya, tapi kenapa saya kok berani mungkin ya, termasuk yang mengundang saya, kenapa saya kok yang diminta ya, menyampaikan materi yang begini berat itu ya, topik berkaitan dengan sejarah Khulafaur Rasyidin. Ya terus terang saya pun juga sangat terbatas pengetahuan, ya, pemahaman berkaitan dengan para Khulafaur Rasyidin, tapi alhamdulillah ya mudah-mudahan dengan apa yang sudah saya pelajari, bekal yang Allah titipkan kepada saya bisa paling tidak membuka jalan teman-teman untuk bisa mengeksplor lebih jauh tentang sejarah dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan ya. Jadi mungkin kalau siapa di sini yang ada saya jadi lupa ya. Aldia ya, maaf rupanya suka tukar-tukar ya. Aldia ini kan ya mahasiswa saya dulu ya. Sekarang mungkin sudah nggak tahu, sudah tidak berstatus mahasiswa di UII ya. Tapi mungkin sudah paling tidak lebih dulu mengenal saya. Mungkin juga sudah tahu ya sedikit background saya secara non formal ya. Baik, saya tidak akan menyampaikan itulah ya. Yang jelas karena waktu yang sangat terbatas, mari sejenak kita melayangkan imajinasi kita ya untuk membayangkan bagaimana sosok yang mulia ini hidup ya. Sosok Utsman bin Affan yang memang tidak mungkin waktu yang singkat ini bisa menggali ya semua sisi kehidupan beliau. Mungkin yang pertama dulu kita harus mengenal siapa beliau dari sisi nasab ya.
kemudian awal-awal kehidupan beliau, kemudian secara ringkas mungkin sifat-sifat yang menonjol dari beliau, kemudian beberapa poin yang berkaitan dengan sejarah, yang berkaitan dengan peradaban Islam, ya, atau perjalanan perjuangan kaum muslimin di dalam menegakkan dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Utsman bin Affan, ya kalau kita baca dalam buku-buku sirah, sebetulnya kalau secara nasab atau secara garis keturunan, beliau ini adalah seorang yang memiliki hubungan yang cukup dekat ya dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari garis ibu, beliau itu sebetulnya dengan Rasulullah, ya kalau mungkin dalam istilah kita itu apa ya, kurang lebih keponakan ya, karena ibunya Utsman bin Affan itu adalah bibinya Rasulullah, ya, atau saudara perempuan dari ayahanda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara hubungan kerabat itu cukup dekat ya, kalau mungkin dihubungkan dengan kekerabatan di kita ya. Kalau dari sisi jalur ayah beliau itu juga hampir sama. Beliau itu bertemu berarti di buyut ya. Di buyut untuk Rasulullah ya, tapi mungkin kalau di garis Utsman bin Affan ya di atasnya buyut ya, karena ayahanda dari Utsman bin Affan ini nanti ketemunya itu di titiknya itu Abdul Manaf ya. Kita semua tahu bahwa Abdul Manaf itu kan ayahanda dari Abdul Muthalib ya, sehingga artinya bahwa buyutnya Rasulullah itu sama dengan kakek buyutnya Utsman bin Affan. Itu kurang lebih secara kekerabatan. Yang tadi ini bahwa memang dari sisi kekerabatan sebetulnya cukup dekat antara Utsman bin Affan dengan baginda Rasulullah. Kemudian kalau dari sisi usia, ya Utsman bin Affan ini lahir kurang lebih di tahun ke-6 setelah tahun gajah. Ya, berarti kan karena Rasulullah itu kan lahir di tahun gajah, berarti Utsman bin Affan kurang lebih 6 tahun lebih muda dari Rasulullah. Ya. Tapi tidak begitu jauh ya perbedaan usianya. Jadi kalau dibandingkan mungkin insya Allah yang berikutnya teman-teman akan mengkaji sirah tentang Ali bin Abi Thalib, itu juga sebenarnya kurang lebih sama dari sisi nasab ya, bahkan mungkin lebih dekat kalau Ali karena Abu Thalib itu juga paman Rasulullah. Jadi kalau Ali itu sepupu, kalau Utsman itu tadi secara hubungan itu kurang lebih keponakan ya. Nah, kalau Ali secara usia mungkin memang agak jauh dengan Rasulullah ya. Tetapi kalau Utsman bin Affan tadi bedanya kurang lebih 6 tahun dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang menarik juga bahwa Utsman bin Affan itu termasuk pemuda yang awal masuk Islam. Ya, berarti kan Rasulullah itu kan diutus sebagai Rasul di usia 40 tahun. Ya, berarti pada saat Islam itu diserukan kepada kaum Quraisy, kepada penduduk Mekah, usia beliau itu kurang lebih 30-an tahun, ya 33, 34. Ya. Tapi yang menarik bahwa beliau, ya, walaupun sebelum menerima seruan Islam, beliau adalah seorang pemuda yang lurus, ya, pemuda yang hanif, yang tidak pernah ikut-ikutan, yang menyembah berhala, tidak pernah juga melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang umum dilakukan oleh orang-orang Mekah saat itu. Jadi misalnya seperti minum khamar, ya, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin itulah yang menjadikan beliau itu sangat mudah untuk tersentuh dengan seruan dakwah Islam. Nah, jadi tadi seperti yang saya sampaikan, beliau termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang masuk Islam di awal-awal Islam diserukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu termasuk yang diajak pertama kali oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau mungkin kemarin sudah pernah dibahas mengenai itu. Jadi jalur beliau itu masuk Islam memang
melalui jalur Abu Bakar As-Siddiq, yang memang beliau lebih dulu masuk Islam. Tapi tetap mereka semua termasuk ke dalam kategori as-sabiqun al-awwalun. Nah, kemudian setelah masuk Islam, beliau orang yang juga sangat bersemangat, berkomitmen mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika kemudian Rasulullah ya memerintahkan atau menyarankan kepada para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah, nah Utsman termasuk ke dalam sahabat yang ikut berhijrah ke Habasyah. Ya, mungkin teman-teman tahu bahwa sebelum para sahabat itu diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah, Rasulullah itu sudah berusaha mencari tempat hijrah, ya tempat yang lebih memungkinkan beliau menyebarkan dakwah Islam, yang juga memungkinkan Islam itu dipraktekkan dengan lebih leluasa, tanpa ada gangguan, tanpa ada hambatan seperti yang beliau alami di Mekah. Ya. Nah, dari sekian negeri yang beliau tanda petik survei, ternyata negeri yang memungkinkan adalah Habasyah. Yang kalau sekarang mungkin kurang lebih itu ada di Ethiopia. Ya, dan kita sudah tahu lah kisahnya bagaimana walaupun cukup berat, akhirnya Raja Najasyi bisa menerima rombongan kaum muslimin yang berhijrah ke sana. Nah, itu salah satu bukti bahwa Utsman bin Affan itu seorang sahabat yang sungguh-sungguh berkomitmen menerima Islam, bahkan beliau kemudian rela untuk berhijrah ke Habasyah meninggalkan negeri yang tentu sangat beliau cintai, ya, negeri Mekah yang kalau kita lihat ketika para sahabat sudah berhijrah ke Madinah pun banyak yang sebetulnya itu homesick gitu ya. Mereka sangat rindu dengan negeri Mekah karena dengan keelokannya, dengan keunikannya. Nah, Utsman rela dan berani untuk meninggalkan dan melawan beratnya perasaan untuk meninggalkan Mekah. Dan tentu beliau pun juga berikutnya setelah kembali ke Mekah, beliau ikut berhijrah ke Madinah juga, ya. Nah, itu mungkin sekelumit mengenai awal dari keislaman, ya awal-awal perjuangan beliau di dalam mempraktekkan dan mendakwahkan Islam. Nah, yang menarik di sini yang salah satu yang diminta untuk dibahas itu kan tentang gelar yang disematkan kepada Utsman bin Affan, ya. Ini nanti agak-agak sensitif juga untuk dibahas sebetulnya, ya, karena di sini ada ikhwan dan ada akhwat gitu ya. Harusnya ini dibahasnya di kalangan ikhwan saja atau di akhwat saja supaya nanti bisa lebih objektif gitu ya. Kenapa demikian? Kenapa sensitif? Karena ini kan gelar yang bukan berkaitan dengan apa namanya karakter atau bukan berkaitan dengan sifat, ya, tapi lebih kepada apa yang beliau alami sebagai seorang manusia, ya. Jadi beliau itu diberikan gelar Dzun Nurain, ya, atau pemilik dua cahaya itu ya karena memang beliau menikah dengan dua putri Rasulullah, kan. Jadi sehingga yang kalau dipahami secara letterlek, ya kalau mau mengikuti jejak beliau ya berarti harus menikah kepada dua orang gitu ya. Baru bisa ya mendapat gelar pemilik dua cahaya, ya. Yang Ikhwan mungkin semangat ya, kalau yang Ahwat nanti ya nggak bisa dong ya, masa harus seperti itu ya. Nah, jadi artinya bahwa pemberian gelar Dzun Nurain itu kan memang karena Utsman bin Affan menikah dengan dua putri Rasulullah. Ya, tentu tidak dalam waktu yang bersamaan. Ya, artinya setelah meninggalnya Ruqayyah, kemudian beliau oleh Rasulullah dinikahkan dengan putri beliau yang lain yaitu Ummu Kulthum. Jadi ini tidak perlu dibahas lebih panjang lebar lah ya, karena tadi pertama sensitif gitu kan, yang kedua juga karena itu bukan berkaitan dengan apa namanya karakter yang bisa ditiru itu kan, atau yang kita bisa mengikuti jejaknya, ya. Ya tentu memang salah satu hal yang secara tidak langsung kita bisa ambil ya memang berkaitan dengan karakter. Artinya Rasulullah tidak mungkin mempercayakan putrinya kepada Utsman kalau beliau tidak melihat ada hal yang memang menjadikan Utsman itu layak ya untuk dijadikan sebagai menantu oleh baginda Rasulullah. Ya bahkan setelah meninggalnya Ruqayyah pun kemudian beliau menikahkan Utsman dengan Ummu
Kulsum. Itu yang berkaitan dengan gelar Dzun Nurain itu ya. Nah, tentu yang harus lebih banyak kita explore adalah hal-hal yang menonjol atau hal-hal yang banyak dijelaskan oleh para ulama ya, oleh para ahli sirah terutama berkaitan dengan sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Ya, jadi kalau di judul kajian ini kan apa ini tadi saya generous man ya, generous man berarti orang yang sangat dermawan, pemurah. Saya kira kita bisa dengan mudah menemukan begitu banyak bukti tentang hal-hal yang mendasari mengapa beliau digelari sebagai orang yang dermawan, orang yang pemurah. Ya. Siapa yang tidak tahu ya atau tidak mengenal sumur yang kemudian dikenal dengan nama sumur Utsman bin Affan ya. Tentu semua orang tahu itu ya. Dan saya yakin teman-teman sudah pernah baca mengenai sumur ini ya. Sumur yang ada di kota Madinah yang kemudian juga diberi nama, ada yang menyebut dengan nama sumur Utsman bin Affan. Ya, walaupun aslinya sumur ini adalah bernama sumur Raumah ya. Yang karena sumur ini kemudian pemerintah Arab Saudi membuatkan rekening atas nama beliau yang itu sampai sekarang ada rekeningnya ya. Jadi di zaman Rasulullah SAW pernah waktu itu kota Madinah dilanda kekeringan ya atau paceklik sehingga banyak warga Madinah ya terutama yang di sekitar Sumur Raumah ini yang kekurangan air ya. Sementara satu-satunya sumber air yang bisa diandalkan adalah sumur ini yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Ya, orang Yahudi yang dia kemudian menjual air dari sumur itu kepada penduduk Madinah dengan harga yang cukup mahal, yang tidak terjangkau oleh penduduk Madinah. Ya. Sehingga akhirnya melihat kondisi yang cukup memprihatinkan itu, Rasulullah ya, memberikan tawaran kepada para sahabat itu ya. Wahai yang kurang lebih wahai para sahabatku, ya siapa di antara kalian yang siap atau yang mau, yang berani untuk membeli sumur milik orang Yahudi itu, dan kemudian airnya diberikan ya kepada penduduk sekitar, maka baginya surga. Ya. Kita semua tahu bahwa yang namanya sahabat Rasulullah kalau sudah diberikan iming-iming surga itu luar biasa. Ya. Jadi surga itu seolah-olah sudah ada di depan mata mereka dan seolah-olah mereka tuh sangat ingin untuk segera masuk ke dalamnya. Sehingga apapun yang sifatnya berbau surga, ya amal-amal yang memang iming-imingnya surga pasti. Ya, mereka akan berlomba-lomba sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, akhirnya Utsman bin Affan menyanggupi untuk membeli sumur itu. Namun dari hasil negosiasi memang cukup alot ya orang Yahudi ini tidak mau menjual sumur itu karena alasannya kalau nanti dibeli sama Utsman dia tidak lagi punya penghasilan harian itu ya, tidak punya lagi penghasilan tetap yang sudah dia dapatkan dari menjual air dari sumur itu. Ya, kita semua tahu lah bahwa orang Yahudi itu kan secara karakteristik mereka orang-orang yang sangat tanda petik rakus dengan kehidupan dunia ya. Itu juga dijelaskan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an ya. Jadi mereka itu sangat ingin kalau bisa hidup di dunia pun itu bisa 1000 tahun gitu ya untuk menikmati keuntungan ataupun kenikmatan dunia. Jadi hati-hati tuh ya kalau ada yang membuat puisi atau membuat lagu ya dengan lirik aku ingin hidup 1000 tahun lagi itu hati-hati ya. Itu ada dalam Al-Qur'an soal dan itu adalah merupakan ungkapan dari orang Yahudi ya. Lau ya'ammaru alfasanat ya seandainya aku bisa hidup di dunia 1000 tahun ya. Dan mereka adalah orang-orang yang ahrasun nas ala hayah, orang-orang yang tamak ya rakus dengan kehidupan dunia ini. Nah, sedikit keluar dari tadi ya masalah sumur. Nah, tapi kemudian Utsman pun tidak kehilangan akal untuk bernegosiasi ya sehingga akhirnya beliau memberikan sebuah penawaran, oke lah ya kalau begitu aku beli separuhnya saja
ya, engkau tetap bisa memiliki sumur ini dengan cara sehari itu bagianku, ya, kemudian hari berikutnya itu bagianmu. Ya. Nah, akhirnya orang Yahudi ini setuju, ya, jadi Umar membeli sumur seharga sumur utuh, tapi hanya diberikan hak separuhnya saja. Ya tadi dengan jalan bergantian mengambil air dari sumur itu. Tapi Utsman pun tidak kehilangan akal. Ya, maka beliau meminta agar penduduk Madinah waktu itu beliau persilakan untuk mengambil air ya pas jatah mereka itu, tapi diingatkan supaya mengambil air untuk bisa mencukupi kebutuhan 2 hari. Ya. Nah, sehingga akhirnya dengan taktik itu si orang Yahudi itu juga jadi kelabakan karena rencananya dia itu kan pas bagian dia mengambil, kemudian dia bisa menjual ke penduduk Madinah yang memerlukan air di hari kedua itu ya. Nah, tapi kan Utsman sudah mengingatkan agar mereka mengambil ya air itu dengan takaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 2 hari, sehingga orang Yahudi tidak bisa lagi menjual air karena sudah cukup itu ya orang-orang Madinah. Nah, sehingga akhirnya si orang Yahudi apa namanya ya tanda petik mengalah, ya meminta Utsman membeli keseluruhan sumur itu. Nah, sehingga akhirnya Utsman bin Affan membeli keseluruhan dengan memberikan separuh lagi uang atau uang yang sama seperti yang beliau bayarkan sebelumnya. Sehingga akhirnya bisa dimiliki secara penuh oleh Utsman bin Affan, tapi kemudian beliau mewakafkan sumur itu kepada kaum muslimin di sekitar sumur itu. Sampai akhirnya beliau meninggal, sampai sekarang, jadi setelah sumur itu kemudian dibeli oleh Umar, akhirnya tumbuhlah beberapa pohon kurma di sekitar sumur itu, dan sampai sekarang kalau teman-teman baca, itu ada sekitaran 1.500 lebih ya pohon kurma yang ada di sekitar sumur itu, dan itu semua hasil kurmanya dijual, dan hasilnya dimanfaatkan untuk membiayai anak-anak yatim, fakir miskin di daerah itu. Dan sisanya dimasukkan ke dalam tabungan yang rekeningnya atas nama Utsman bin Affan. Nah, ini luar biasa ya. Jadi beliau sudah meninggal kurang lebih 14 abad yang lalu, tapi nama beliau masih ada di rekening tabungan ya. Dan beliau masih terus mendapatkan tambahan secara duniawi dari ya hasil dari sumur itu, yang ya tentu ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk kita contoh ya. Jadi Utsman bin Affan orang yang tidak pernah takut untuk menginfakkan hartanya sebanyak apapun ya. Tidak pernah takut untuk kemudian hartanya habis, hartanya itu kemudian tidak lagi bertambah ya. Nah, kita bisa membaca kisah yang lain ya. Pernah di kesempatan yang lain juga, kalau tidak salah di zaman Umar bin Khattab ya, mungkin kemudian pernah diceritakan juga, pernah Madinah pun juga dilanda paceklik ya, kemudian Utsman beliau berniaga yang mengangkut begitu banyak barang dari luar kota kalau sekarang ya. Dan sesampainya di Madinah, karena barang sedang langka, banyak para penjual yang menawar dengan harga yang cukup tinggi ya atas barang dagangan yang dibawa oleh Utsman bin Affan. Ya, banyak yang berlomba-lomba, tapi Umar kemudian mengajukan penawaran ya. Ada tidak yang berani membeli barang daganganku dengan harga yang 700 kali lipat dari harga yang aku beli ya. Nah, tentu semua ya melongo itu ya. Mana ada orang yang mau beli 700 kali lipat gitu ya. Jadi kalau sekarang misal barangnya dibeli 1.000 kemudian dijual dengan harga 700.000 berarti kan ya mana ada orang yang mau itu kan ya. Maka Utsman dikatakan, ya udah kalau begitu ya aku akan menyerahkan harta ini kepada zat yang bisa memberikan balasan kepada aku sebanyak 700 kali lipat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau menginfakkan seluruh barang dagangan yang beliau bawa itu, yang kurang lebih ada berapa? Mungkin 1000-an unta yang beliau bawa ya, yang beliau gunakan untuk mengangkut barang-barang itu ya. Ya mungkin kalau dikonversi sekarang bisa berapa kontainer itu ya yang dibawa oleh unta, dan beliau menginfakkan seluruhnya untuk kaum muslimin yang memerlukan. Karena beliau yakin bahwa ayat Allah itu tidak mungkin meleset. Ya Allah menjanjikan
alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, ya. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka itu ibarat sebutir biji yang kemudian dari sebutir biji itu bisa tumbuh ya 7 batang, yang dari 7 batang itu kemudian masing-masing menghasilkan 100 biji. Ya, sehingga itu artinya bahwa satu kebaikan yang berupa infak di jalan Allah akan dilipatkan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Nah, itu juga bukti bahwa Utsman adalah seseorang yang tidak pernah takut, yang merasa miskin, tidak pernah takut akan kehabisan hartanya, ya. Dan masih banyak lagi, ya, belum lagi harta-harta yang beliau infakkan untuk membantu jihad fisabilillah. Ya mungkin kita semua tahu lah di perang Badar saja, ya walaupun tentu kalau dari sisi perbandingan antara Abu Bakar, Umar, Utsman, memang yang paling banyak adalah Abu Bakar. Ya, beliau menginfakkan seluruh harta beliau. Tapi Utsman pun tentu ya dengan kemampuan beliau tetap menginfakkan. Ya, Umar separuhnya, Utsman seperempatnya. Ya, jangan dianggap loh itu kan sedikit. Ya, jangan seperti itu. Ya, itu betapa tidak ringannya. Ya, kadang-kadang kita sudah merasa misal kalau yang bekerja yang mendapatkan gaji sudah dengan kerja yang cukup berat, ya tiba-tiba kenapa harus dikeluarkan penghasilannya 3 juta harus dikeluarkan 500.000 misalnya, kan berat sekali ya, baru aja diterima harus dikeluarkan. Tapi itulah para sahabat Rasulullah, ya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang ketika dibacakan ayat-ayat surga kepada mereka, maka surga itu seolah-olah sudah ada di depan mata mereka dan mereka sangat ingin masuk ke dalamnya. Kemudian selain sifat dermawan, sebetulnya yang juga menonjol dari pribadi Utsman bin Affan adalah sifat pemalunya. Ya, jadi beliau itu adalah orang yang sangat pemalu. Tentu pemalu dari sisi yang positif. Artinya beliau pemalu untuk melakukan hal-hal yang memalukan tentunya ya. Pemalu melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang bisa merendahkan harga dirinya. Bahkan oleh Rasulullah beliau digambarkan sebagai orang yang malaikat saja malu kepada beliau. Ya, saking beliau itu orang yang memang pemalu, ya. Orang yang pemalu sampai-sampai malaikat pun malu kepada beliau. Nah, ini kan karakter yang sangat penting ya, karena malu itu sangat dekat dengan iman, ya. Makanya Rasulullah sampai menyampaikan ya, kalau engkau sudah tidak punya rasa malu ya berbuatlah sesuka hatimu, ya. Jadi artinya kalau orang itu masih ada iman ya tentu dia akan punya rasa malu, ya. Semakin meningkat imannya tentu harusnya semakin meningkat pula rasa malunya, ya. Tadi malu terutama dalam hal melakukan hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak hanya hal-hal yang haram, ya, tentu kita kan semua sudah tahu ya kalau dalam urusan usul fikih itu kan ada beberapa hukum ya, tidak hanya halal haram ya atau wajib, ada wajib ya, kemudian juga ada sunnah gitu ya. Ada haram tapi juga ada makruh. Ya, makruh yang kadang-kadang kalau secara usul fikih memang dimaknai sebagai sesuatu yang kalau dikerjakan itu tidak apa-apa, tapi kalau ditinggalkan berpahala. Nah, ini adalah mindset yang juga harus diluruskan walaupun itu tidak salah kalau dari sisi usul fikih, ya. Tapi ingat yang namanya makruh itu kan makruhun, ya. Makruhun itu dalam bahasa Arab artinya adalah dibenci, ya. Siapa yang membenci ya tentu adalah Allah dan Rasulullah. Ya, sehingga sebaiknya kalau kita mengaku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Walaupun hal itu tidak diharamkan. Ya, tidak ada nas yang secara qat'i menegaskan itu tuh diharamkan. Ya. Jadi sifat malu ini kan sifat yang sangat penting ya, karena Rasul menyampaikan bahwa tidaklah rasa malu itu ada dalam diri seseorang kecuali dia akan menambah kemuliaan orang tersebut, ya.
Jadi artinya ketika misal dia bertutur kata, bersikap, ya senantiasa menjaga diri, ya, tidak kemudian mohon maaf ya bertutur kata untuk ya itu hal yang memang tidak mudah kalau buat kita ya, berkata-kata yang mengundang perhatian orang ya. Kita misalnya tertawa pun ya harus betul-betul mempertimbangkan, jangan sampai tadi mengundang perhatian orang. Kemudian apalagi kita misalnya berharap ada berbagai komentar yang sifatnya bisa menunjukkan kelebihan kita ya. Maka berkaitan dengan sifat malu ini, maka sosok Utsman bin Affan merupakan sosok yang sangat baik untuk kita jadikan sebagai contoh ya. Malu melihat hal-hal yang negatif, malu untuk melihat hal-hal yang tidak layak untuk dilihat, malu untuk menunjukkan hal-hal yang juga tidak layak untuk ditunjukkan, yang saat ini memang itu tidak mudah ya. Tetapi tentu kita harus terus berupaya meningkatkan rasa malu dalam diri kita, karena tadi malu itu sangat dekat dengan keimanan. Nah, sudah jam berapa ini ya? Itu baru dua karakter yang dimiliki oleh Utsman bin Affan ya. Mungkin yang terakhir dari sisi kiprah beliau atau hal-hal yang fenomenal yang beliau lakukan. Kita semua tahu bahwa beliau orang yang sangat cinta dengan Al-Qur'an, dan salah satu usaha yang fenomenal yang beliau lakukan selama hidup beliau adalah usaha untuk menyatukan atau mengumpulkan mushaf Al-Qur'an, ya, menyatukan menjadi satu mushaf ya dengan satu jalur, sehingga akhirnya kaum muslimin sampai saat ini bisa memiliki mushaf yang seragam ya, walaupun akhirnya juga diakui dalam hal qiraah ada beberapa qiraah ya yang diakui oleh para ulama. Tetapi itu tidak lepas dari jasa Utsman bin Affan dalam mengumpulkan semua manuskrip ya Al-Qur'an dan dijadikan satu, yang itu bisa memudahkan kaum muslimin di dalam membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Nah, sehingga setelah itu dikumpulkan dengan jalan mengumpulkan semua sahabat penghafal Al-Qur'an, ya semua dikumpulkan dan semua itu kemudian berkompromi ya tentang bacaan yang disepakati dan dituangkan dalam bentuk mushaf yang utuh. Nah, tentu kita bisa membayangkan ya kalau itu tidak terjadi, ya tidak ada upaya Utsman bin Affan untuk mengumpulkan para sahabat, para hufaz untuk menuliskan, mengkompromikan ayat-ayat Al-Qur'an dalam satu mushaf, mungkin ya kita pun sampai saat ini belum memiliki mushaf seperti yang kita temukan saat ini, yang kita dapatkan baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk yang non fisik ya. Jadi itu jasa yang luar biasa dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Dan tentu itu tidak lepas dari kecintaan beliau kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, selain beliau berjasa di dalam menyatukan mushaf, yang lain tentu beliau pun sangat berperan di dalam memperluas wilayah kekuasaan kaum muslimin, yang mungkin kemarin kalau di eranya Umar bin Khattab sampai di daerah Persia ya, di zaman Umar lah Persia bisa ditaklukkan, bisa dimasukkan ke dalam wilayah kaum muslimin, Islam kemudian bisa disebarkan di daerah Persia. Ya, itu yang kemudian menjadi salah satu alasan ya mengapa orang-orang Iran, misalnya orang Syiah terutama, yang sangat membenci Umar bin Khattab ya, karena Umarlah sebagai pembuka pintu penaklukan Persia ya, sehingga kalau mungkin kita dengar cerita ya, walaupun saya belum ke Iran tapi saya sering mendengar mendengar pernyataan bahwa jangan berharap menemukan nama Umar ada di Iran ya, atau digunakan oleh orang-orang Syiah ya. Kenapa? Karena mereka sangat benci dengan Umar bin Khattab ya, karena beliaulah sosok yang dianggap sebagai pembuka penaklukan Persia. Nah, tentunya jalan yang telah dibuka oleh Umar bin Khattab ini kemudian juga membuka jalan ya untuk Utsman bin Affan semakin meluaskan wilayah. Jadi setelah Persia ditaklukkan, maka daerah-daerah sekitar pun akhirnya bisa dibuka ya oleh kaum muslimin. Artinya kaum muslimin berdakwah lebih luas lagi, termasuk ke daerah
mana tuh Turkistan, ya daerah Azerbaijan yang sekarang kita kenal. Ya mungkin kalau teman-teman yang suka menonton drama serial Turki ya yang berbau sejarah, ya itu di situ kita bisa melihat ya bagaimana perjalanan dakwah kaum muslimin, yaitu dibuka dari zaman Umar bin Khattab, zaman Utsman bin Affan sampai ke berikutnya di bawah dinasti Bani Umayyah ya sampai kemudian berlanjut ke Daulah Abbasiyah, ada Bani Saljuk dan yang lainnya ya. Itu sebetulnya sebagai pembanding saja ya, kalau teman-teman mungkin bisa jadi lebih memilih untuk melihat drama Korea misalnya ya, maka sebetulnya drama Turki yang berbau sejarah itu jauh lebih baik ya kalau menurut saya ya, karena banyak nilai sejarah yang bisa kita ambil dari situ. Walaupun itu memang dari sisi otentisitas sejarahnya tidak betul-betul 100% sesuai ya otentik, tapi paling tidak kita bisa mendapatkan gambaran ya bagaimana perjuangan kaum muslimin di dalam menyebarkan dakwah Islam, memperjuangkan Islam sehingga akhirnya sampai seperti yang kita lihat sekarang, walaupun itu kalau sekarang sudah banyak kemunduran yang dialami dari apa yang sudah diraih oleh orang-orang pada pendahulu kita. Ya termasuk mungkin teman-teman kalau mencermati, ini kok sedikit melenceng ya, drama-drama Turki yang tadi yang berlatar historis, kita akan menemukan ada keterkaitan yang cukup erat antara Islam Indonesia dengan Islamnya Turki ya. Maksud penggunaan kosakata yang sekarang kita gunakan bisa jadi itu juga memang ada pengaruh dari kosakata dalam bahasa Turki ya. Jadi kalau kita lihat dari peta penaklukan tadi, ya, daerah-daerah seperti Turki sekarang yang akhirnya mereka pun bisa meluaskan pengaruh ke Anatolia yang sekarang jadi Turki yang saat ini Turki modern ya, yang kemudian membuka pintu untuk penyebaran Islam ke Eropa ya. Kita tahu lah kemudian walaupun akhirnya Konstantinopel itu kan terakhir ya, tapi daerah Eropa yang lain sudah lebih dulu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, itu tidak lepas dari jasa atau peran dari Khalifah Utsman bin Affan di dalam membuka wilayah-wilayah yang menjadi sasaran baru untuk mendakwahkan Islam, sehingga Andalusia kemudian juga daerah Eropa yang lain ya semakin terbuka untuk kemudian Islam bisa disebarkan di sana. Ini tadi moderatornya kemana ya, Mas Azam? Ya, Ustaz. Gimana? Waktunya masih berapa menit? Oh, sampai jam 9 pas. Oh, sampai jam 9. Ya, Baik. 45 menit. Baik. Jadi tadi kalau kita berbicara tentang peran Utsman bin Affan di dalam memperluas wilayah Islam, tentu tidak akan habis diceritakan di sini karena begitu banyaknya pintu-pintu yang dibuka di zaman beliau tentunya dalam memperluas dakwah Islam ya. Dan tentu jangan dibayangkan semua itu berbau perang dan perang ya, karena bagaimanapun memang Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita semua tentang tata cara untuk menyebarkan Islam ya. Jadi jangan difokuskan pada perang-perangnya itu ya, karena kenyataannya seperti orang-orang Turki kalau kita baca sejarah itu kan dulu mereka bisa jadi kalau dilihat dari sejarah itu mereka justru menerima Islam tanpa peperangan ya, di awal-awal mereka diajak untuk masuk ke dalam Islam. Jadi hampir mirip dengan fenomena yang kita alami di Indonesia, bukan kita, yang dialami oleh para pendahulu kita di Indonesia. Ya, yang mana Islam itu datang tidak melalui peperangan. Ya, memang pada prinsipnya kan tahapan-tahapannya ketika Islam disampaikan kepada suatu kaum, kemudian mereka mau menerima Islam, ya sambutlah mereka. Ya, ajarkan mereka dengan sholat, dengan zakat, puasa. Kalau tidak mau menerima Islam, tawarkan membayar jizyah. Tidak mau juga ya baru ya. Tapi ingat Islam pun dalam berperang itu kan memperhatikan hukum-hukum ya, memperhatikan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Nah, kemudian yang memang cukup perlu diperhatikan juga adalah berkaitan dengan akhir kehidupan dari Utsman bin Affan ini ya, yang memang jangan sampai kita terjebak kepada misalnya
tulisan-tulisan yang agak berbau fitnah ya berkaitan dengan akhir kehidupan Utsman bin Affan, karena beliau memang kalau dilihat dari kronologis kematiannya itu cukup tragis ya. Beliau itu kan di tanda petik dikeroyok ya, dikepung, kemudian dikeroyok oleh para pemberontak yang notabene mereka adalah orang-orang yang dimotori oleh orang-orang Syiah ya. Dari orang Syiah yang memang sudah sangat benci kepada Umar bin Khattab, mereka pun semakin benci kepada Utsman bin Affan. Mungkin teman-teman yang pernah membaca novelnya Tasaro ya yang berjudul Muhammad, judulnya ya Muhammad, itu cukup menarik ya. Di situ pun ada sebagian fragmen yang berkaitan dengan kisah Utsman bin Affan. Jadi silakan teman-teman yang senang dengan novel yang berlatar sejarah ya, novelnya Tasaro itu sangat, kalau saya cukup menarik untuk dibaca ya. Tadi yang trilogi atau tetralogi ya saya lupa. Di situ ada apa ya, gabungan antara fiksi dengan sirah gitu ya. Memang ada sisi kurang baiknya sih, tapi kalau saya memang menikmati tadi dari sisi sirahnya, dari sisi sejarahnya itu sangat menarik ya. Kalau bagi orang-orang yang mungkin agak malas membaca yang melulu berkaitan dengan sirah, maka bisa dibaca yang agak-agak bergenre novel ya. Nah, itu contohnya adalah novelnya Tasaro yang berjudul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk teman-teman yang mungkin mau mengkaji tentang sejarah Nabi Isa dan Yesus dalam pandangan orang-orang Kristen, itu pun bisa membaca novel Tasaro yang berjudul Al-Masih itu ya. Ya memang tentu ada kontroversi di situ, kita pun tidak menjadikan sebagai satu-satunya referensi, tapi sebaiknya diimbangi dengan referensi yang lain. Nanti termasuk dengan mohon maaf, akhir kehidupan Utsman bin Affan yang tadi cukup tragis, ya, beliau dikeroyok, beliau dibunuh oleh para pemberontak. Itu banyak orang yang mungkin orang-orang yang tidak suka dengan Utsman bin Affan, atau mereka ya orang-orang liberal misalnya, banyak yang kemudian memojokkan, menyudutkan Utsman bin Affan. Padahal memang sejatinya akhir kehidupan beliau memang sudah digariskan, sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah. Jadi jauh-jauh hari Rasulullah sudah mengingatkan, sudah memberikan kabar tentang bagaimana gambaran peristiwa akhir kehidupan dari Utsman bin Affan yang memang akan dipenuhi dengan fitnah. Tapi beliau orang yang sangat sabar, ya, karena beliau tahu bahwa ini adalah hal yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, beliau siap menerima segalanya. Ya, beliau dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji, ya, tuduhan yang sangat kejam. Beliau dituduh berlaku tidak adil, ya. Beliau dituduh dengan berbagai hal yang dituduh melakukan penyimpangan dalam pemerintahan. Beliau menerima semua itu, ya. Walaupun beliau berusaha untuk menegaskan, membela diri. Tapi beliau tetap meyakini bahwa itu adalah apa-apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, bahwa beliau akan mati dalam keadaan dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka dengan beliau. Ya, jadi kematian dari Utsman bin Affan ya memang itu adalah sebuah fitnah yang seharusnya menjadi pelajaran untuk kita, bahwa kalau di zaman beliau saja sudah ada kondisi yang seperti itu, ya maka apalagi di zaman-zaman yang berikutnya, di mana fitnah kepada kaum muslimin, kepada para pemimpin kaum muslimin itu akan semakin berat lagi. Tetapi yakinlah bahwa Allah pasti akan menunjukkan ya orang yang baik itu adalah orang yang baik dan orang yang buruk itu orang yang buruk. Ya, Utsman termasuk orang yang sangat yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah kalian semua dengan amal terbaik, ya, dengan amal apapun yang kalian mau lakukan, silahkan ya. Tetapi yakinlah dan ketahuilah bahwa Allah pasti akan melihat setiap amal yang kamu lakukan. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Pada akhirnya mereka semua akan bisa menilai ya, apapun yang kamu lakukan, apakah itu baik ataukah tidak baik. Ya, jadi ini pun adalah hal yang penting untuk kita selalu ingat, bahwa kita bisa saja ya menyembunyikan keburukan dari balik manusia, tetapi kalau itu keburukan yang memang
sifatnya mengambil hak orang lain, yang sifatnya adalah merugikan orang lain, maka Allah pasti akan menunjukkan itu kepada manusia. Sebaliknya, jangan takut untuk menyembunyikan kebaikan, ya. Sebenarnya takut tidak diketahui sebagai orang yang baik itu ya. Yakinlah bahwa serapi apapun kita menyembunyikan kebaikan ya. Kalau itu kebaikan yang ikhlas, maka pada akhirnya orang itu akan tahu ya. Walaupun kita tidak pernah memberitahukan kepada manusia. Nah, jadi tadi kita harus betul-betul yakin bahwa baik buruk perbuatan yang kita lakukan ya, setersembunyi apapun itu pasti akan Allah tunjukkan kepada manusia. Nah, itu termasuk yang diyakini oleh Utsman bin Affan. Jadi biarlah manusia menilai beliau melakukan penyimpangan, ketidakadilan, tetapi beliau yakin bahwa kalau beliau tetap ikhlas, istiqomah di atas kebaikan, Allah akan menunjukkan segalanya kepada manusia. Nah, mungkin itu sedikit ya dari potongan kisah yang mungkin tidak ada apa-apanya yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan teman-teman mungkin tertantang untuk membaca lebih detail lagi dari berbagai referensi yang sudah ada saat ini. Begitu ya Mas Azam, sudah habis waktunya. Baik, Ya, sebentar saya kembalikan dulu ke moderator. Kalau mau dilanjutkan dengan diskusi silahkan. Aku lupa lihada astagfirullah li walakum. Terima kasih Ustadz untuk materinya yang sangat membuka pikiran kami, membuka wawasan baru tentang Utsman maupun hikmah-hikmah hidup beliau. Tadi yang saya coba simpulkan itu Utsman bin Affan mungkin bisa disebut salah satu ya, bukan yang paling dermawan juga bukan, tapi salah satu yang juga dermawan di antara khulafa Rasyidin. Tapi yang membedakan beliau ini menurut saya kedermawanannya sampai ke kita sekarang, ke zaman kita sekarang. Kayak tadi contohnya sumur Utsman, terus yang paling luar biasa itu ya Al-Quran Utsmani. Itu menurut saya amal jariahnya sangat luar biasa. Itu di lain beliau memang dulunya waktu di peperangan juga saya pernah baca itu menyumbangkan sekitar 900-an unta dan 100 kuda seperti itu. Sangat luar biasa. Mungkin selanjutnya untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand atau tulis di chat. Ada pertanyaan dari Aisyah. Saya coba bacakan ya, Ustaz. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya. Saya ingin bertanya, apakah sifat lembut dan pemalu Utsman bin Affan banyak mempengaruhi kepribadian beliau sebagai Khalifah Rasyidin? Berbeda mungkin dari sifat Umar bin Khattab yang tegas dan bahkan keras. Apakah Utsman juga memiliki sisi tegas seperti itu saat menjadi Khalifah Rasyidin? Lalu, dengan kekayaan yang Utsman bin Affan miliki, apakah beliau juga menjalani kehidupan yang sangat sederhana seperti Rasulullah? Jazakallah khairan katsiran, Ustaz. Maaf. Ini langsung saya jawab ya? Ya, boleh, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jadi mungkin kemarin juga sudah dibahas tentang Abu Bakar As-Siddiq ya. Dan kita semua tahu beliau adalah orang yang sangat lembut, ya orang yang sangat mudah tersentuh ya. Yang tentu ya kurang lebih berarti sama ya dengan Utsman bin Affan walaupun ada sisi menonjol yang berbeda. Tapi yang ingin saya tarik berarti kan Abu Bakar saja dia orang yang sangat lembut, orang yang sangat perasa, sangat mudah tersentuh. Itu kan beliau sisi tegasnya luar biasa ya. Ketika bahkan Umar itu punya pendapat yang justru harus tanda petik mengalah ya, Abu Bakar malah tidak. Beliau memilih untuk memerangi. Ya, jadi beliau ada orang yang memerangi orang yang enggan membayar zakat. Ya, jadi bayangkan itu kan tidak akan terjadi kalau tidak ada sisi tegas dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Begitupun beliau kemudian memerangi nabi palsu. Ya, itu kan sebagai wujud dari sikap tegas beliau.
Nah, begitupun dengan Utsman bin Affan. Ya, jadi beliau walaupun orang yang lembut dari sisi kepribadian secara individu, beliau pun orang yang sangat tegas ya di dalam mensikapi orang-orang yang melakukan penyimpangan. Jadi misalnya beliau sangat tegas di dalam mensikapi para pemberontak, ya, para pemberontak yang datang ke Madinah, ya. Begitupun misalnya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para gubernur itu kan ya. Saya mohon maaf agak lupa saya cerita aslinya, tapi di zaman beliau itu ada suatu hari itu ya, diagendakan satu hari di mana para gubernur itu harus mendengarkan keluhan dari para warganya kalau sekarang mungkin ya, dan Utsman akan menyampaikan teguran yang keras kepada para gubernur yang ternyata mendapat komplain dari warganya, dan itu memang betul yang dikomplainkan itu betul terjadi ya. Jadi beliau orang yang sangat memperhatikan kehidupan warganya, kehidupan kaum muslimin, bukan hanya warga Madinah tapi seluruh yang ada di bawah kekuasaan beliau. Dan beliau tidak segan-segan untuk memberikan teguran hukuman kepada gubernur yang melakukan penyimpangan atau yang tidak memenuhi hak-hak warga yang ada di wilayah kekuasaannya itu. Jadi sekali lagi tidak perlu dilakukan lagi, walaupun para sahabat itu memang orang-orang yang lembut, ya orang-orang yang tadi pemalu, orang-orang yang mudah tersentuh, tapi kalau sudah melihat kemungkaran di depan mereka, pasti otomatis sikap tegas itu akan muncul. Ya. Jadi tidak hanya Utsman bin Affan, ya kita pun bisa melihat dari kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau itu kan orang yang mungkin kita semua ingat ketika Rasulullah sakit, ya kemudian beliau minta Abu Bakar untuk mengimami. Tapi Aisyah kemudian menyampaikan, ayahku itu kan orang yang sangat lembut, nanti kalau ngimami nanti beliau malah jadi nangis, itu kan orang yang mudah tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Itu gambaran bagaimana Abu Bakar itu orang yang tidak kalah lembut gitu kan dibandingkan Utsman bin Affan. Walaupun dari sisi pemalu memang beliau mendapatkan cap khusus dari Rasulullah ya. Utsman dikatakan sebagai seorang laki-laki yang malaikat pun sampai malu kepada beliau. Tapi tadi itu tidak kemudian menjadikan Utsman itu pribadi yang tidak bisa tegas di dalam mensikapi kemungkaran ataupun penyimpangan-penyimpangan yang beliau temukan. Kemudian yang kedua berikutnya berkaitan dengan kesederhanaan. Ya, kesederhanaan kehidupan para sahabat itu tidak perlu dilakukan lagi. Jadi walaupun Utsman itu hidup dalam keadaan harta yang berlimpah, ya, tapi beliau itu kalau mungkin kita baca di rumahnya itu ya memang tidak banyak tuh perabotan-perabotan mewah ya atau barang-barang berharga yang bisa dijarah oleh orang lain ya. Jadi kita bisa membaca nanti antum bisa baca lebih detail mungkin dalam kitab-kitab sirah yang jelas bahwa Utsman itu termasuk orang yang sangat sederhana dalam kehidupan beliau ya. Jadi prinsip apa yang dipesankan oleh Rasulullah, letakkanlah dunia itu di telapak tanganmu, itu betul-betul dipraktekkan oleh para sahabat yang mulia termasuk oleh Utsman bin Affan. Jadi beliau itu betul-betul harta yang banyak itu ya lepas dari genggaman beliau ya. Itu juga pelajaran penting untuk kita, jangan sampai kita menyimpan harta itu di dalam hati kita, karena kalau sudah dalam hati susah dilepaskan ya. Maka letakkan harta itu di telapak tangan kita saja, karena kalau di telapak itu lebih mudah untuk dilepaskan. Mungkin demikian jawaban singkat dari saya. Wallahu a'lam. Ya, itu jawaban dari Ustadz. Apakah ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Kalau belum ada, saya juga penasaran ini, Ustadz. Mungkin rasa penasaran ini ke semua khalifah mungkin. Kalau Umar itu masa kecilnya jahiliyah, maksudnya hidup dengan berhala orang tuanya seperti itu. Kalau Utsman sendiri, Ustaz, kan jarak umurnya sama Rasulullah nggak jauh, cuma 6 tahun. Itu yang memelihara
Yang memelihara Utsman waktu kecil siapa ya Ustaz? Atau cerita beliau waktu kecil itu gimana? Baik. Walau alam, ya saya belum baca detail tentang bagaimana masa kecil beliau. Walaupun tentu kalau dari sisi tadi kita melihat secara umum ya, orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy termasuk, ya itu kan orang-orang yang memang secara umum menyembah berhala. Tetapi memang Allah itu kan punya kuasa menjaga fitrah manusia, ya. Jadi misal boleh kita alihkan sedikit sejarah itu ke sejarah Ashabul Kahfi misalnya. Itu kan jauh lebih tua ya dibandingkan dengan kehidupan Rasul dan para sahabat. Kalau mungkin antum baca tentang para pemuda Ashabul Kahfi, itu pun bisa menjadi gambaran bahwa ketika seseorang itu sudah betul-betul menjaga fitrah kesucian tauhidnya, maka Allah pasti akan menjaga terus ya. Termasuk pemuda Ashabul Kahfi itu kan sebetulnya mereka anak-anak dari para bangsawan Romawi itu ya, yang mereka jelas adalah para pemuja dewa ya, para pemuja dewa. Mereka suka mengadakan pesta-pesta pemujaan yang kemudian pada pemuda ini merasa asing gitu kan, ini kok kayaknya nggak benar itu ya. Jadi mereka tuh betul-betul pemuda yang merasa aneh, merasa asing dengan kebiasaan masyarakatnya. Sehingga mereka tidak pernah ikut ya karena ada sesuatu yang mengganggu dalam hati dan pikiran mereka. Ini kayaknya nggak, bukan, ini sesuatu yang menurut saya nggak benar ya, berlawanan dengan apa yang ada dalam hati saya. Nah, itu sebagai analogi saja ya, bahwa artinya orang-orang yang hatinya terjaga itu pasti akan dijaga oleh Allah ya, entah dengan caranya bagaimana. Sehingga akhirnya kalau tadi di zaman Ashabul Kahfi itu pemuda-pemuda itu kan sebetulnya bukan orang-orang yang berteman lama gitu ya. Mereka tuh orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah di suatu hari ketika terjadi pesta pemujaan dewa-dewa itu kan di apa namanya, di wilayah mereka, di kota mereka. Ya mereka tuh karena merasa aneh, merasa asing, kemudian menyingkir ya. Menyingkir, menjauh. Karena bagaimanapun yang namanya orang yang hatinya itu mohon maaf hanif, yang hatinya itu terjaga pasti tidak akan betah. Tidak akan betah ketika harus berada di tengah-tengah kemungkaran, di tengah-tengah keadaan yang tidak kondusif untuk kesucian hatinya. Nah, itu yang dialami oleh para pemuda Ashabul Kahfi. Yang mereka akhirnya menyingkir ke tempat yang ternyata kok mereka itu seperti diarahkan ke tempat yang sama oleh Allah ya. Sehingga akhirnya berkumpullah pemuda Ashabul Kahfi di satu tempat yang akhirnya mereka tuh jadi saling bertemu, walaupun bingung juga ini siapa dia. Akhirnya satu sama lain saling berkenalan, ternyata mereka punya problem yang sama ya. Itu artinya tadi bahwa Utsman pun mungkin tetap hidup di keluarga yang apa namanya, yang musyrik, walau alam ya, saya harus tapi walaupun beliau itu hidup di tengah keluarga yang mungkin menyembah berhala, tapi dengan kuasa Allah tadi Allah akan menjaga kesucian hatinya itu. Tadi makanya kalau dalam keterangan sirah beliau dari kecil ya tidak pernah terlibat dalam penyembahan berhala, tidak pernah terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang buruk yang biasa dilakukan oleh orang-orang Mekah waktu itu ya. Ya itu kan kembali kepada apa namanya, kesucian hati yang selalu dijaga, yang kemudian Allah pun menjaganya. Nah, ini yang kemudian pelajaran untuk kita yang artinya walaupun itu terlepas dari memang itu adalah kehendak Allah ya, tapi kan semua kembali kepada kita masing-masing. Jadi kalau kita ingin ya dijaga oleh Allah hati kita ini, maka tentu kita harus berusaha menjaganya ya. Karena kan jiwa-jiwa manusia itu seperti tentara kan, yang akan dikumpulkan, akan diarahkan sesuai dengan kesatuannya. Tentara lawan ya dengan lawan, tentara kawan ya dengan kawan itu kan ya. Jadi kalau kita ingin hati kita dikumpulkan dengan hati-hati yang baik, ya makalah berusaha untuk memiliki hati yang baik itu. Ya dengan cara apa ya? Tentu dengan menjaganya, memeliharanya. Ya itu artinya pelajarannya saja ya. Kalau tadi masalah seperti apa kehidupan Utsman waktu kecil, wallahu a'lam. Tapi saya dapatkan dari penjelasan sirah beliau, tadi beliau itu memang dari sejak kecil ya remaja sudah terjaga ya, terjaga dari sisi
akhlaknya, dari sisi keimanannya tidak terjerumus melakukan hal-hal yang umum dilakukan oleh penduduk Mekah waktu itu. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustaz. Tadi ada teman yang raise hand, Mas Rido Rahmat. Silakan Mas. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz, saya izin bertanya Ustaz, sedikit agak sensitif nih Ustaz. Bisakah Ustaz jelaskan sedikit, kalau saya nggak salah dengar itu Ustaz, ada tentang tuduhan nepotisme itu Ustaz pada Kekhalifahan Utsman bin Affan Ustaz. Bisa minta tolong dijelaskan itu Ustaz, tuduhan nepotisme itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam ya. Jadi alhamdulillah ya, tadi memang tuduhan nepotisme itu kan tuduhan yang sebetulnya dibuat-buat ya. Dibuat-buat oleh orang-orang yang memang tidak suka kepada Utsman bin Affan, yang sebetulnya tidak hanya kepada beliau itu kan, tapi memang ketidaksukaan kepada tanda petik Islam gitu ya, sehingga mereka berusaha untuk merusak, gitu kan, untuk menghancurkan. Jadi mereka berusaha untuk mencari celah yang bisa memojokkan Utsman bin Affan. Ya, memang betul ya, beliau kan menunjuk kalau tidak salah kan gubernur di Mesir ya, yang menggantikan Amr bin As itu memang dari kalangan keluarga beliau ya. Tetapi memang itu pun bukan tanpa dasar ya. Ya itu bisa jadi memang salah satu, kalaupun memang kesalahan, tapi kan kita yakin bahwa beliau itu orang yang tadi sudah Allah pun ridho kepada beliau ya. Secara umum tadi di ayat atau ayat yang ke-100 ya, ketika Allah mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi Allah sudah menjamin bahwa Allah itu sudah ridho kepada para as-sabiqunal awwalun. Bahkan kita pun tahu bahwa Utsman itu kan salah seorang sahabat yang Rasul menjamin beliau dan 9 orang yang lain sebagai orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Ya, jadi artinya kita harus husnudzon bahwa keputusan Utsman untuk memilih salah seorang kerabatnya untuk menggantikan Amr bin As di Mesir itu bukan tanpa pertimbangan, ya. Dan beliau pun orang-orang yang dikelilingi oleh orang-orang yang soleh itu kan, ya, bukan orang yang tidak mau mendengarkan pendapat atau masukan dari orang-orang yang saat itu kan masih banyak tuh di Madinah ya, para sahabat kibar yang tidak mungkin membiarkan Utsman melakukan kesalahan ya. Walaupun tadi memang ya ada banyak pertimbangan sampai akhirnya Utsman itu memutuskan mengganti Amr bin As dengan salah seorang yang memang kebetulan ya kan. Kebetulan itu dari kerabat beliau ya. Nah, ini yang kemudian dijadikan senjata oleh orang-orang yang tidak suka kepada beliau untuk menjatuhkan beliau ya. Jadi mereka seolah-olah punya alasan. Walaupun kalau kita baca lengkap sirahnya itu kan mereka datang ke Madinah untuk kayak macam demo itu ya. Tapi kemudian dihadang kan, bukan oleh Utsman, tapi oleh sahabat-sahabat yang lain. Oleh Ali bin Abi Thalib termasuk kan. Beliau menanyakan kepada mereka yang datang, kalian mau ngapain ke sini itu kan ya. Ali kemudian menjelaskan tentang apa dasar keputusan Utsman tadi yang menggantikan gubernur. Begitupun sahabat yang lain, dan mereka akhirnya pulang ya, walaupun akhirnya mereka terprovokasi lagi balik lagi ke Madinah sampai akhirnya ya tadi berujung pada pengepungan dan pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi kalau dikatakan nepotisme yang betul-betul negatif itu ya tentu tidak benar ya. Kalau Utsman menunjuk kerabatnya sebagai tadi gubernur sih memang betul itu terjadi ya. Tapi tadi kita harus tetap husnudzon, Utsman itu tidak mungkin melakukan itu kalau tidak ada pertimbangan yang kuat. Pertama, beliau orang yang dijamin dengan surga, kan ya. Allah pun menjamin Allah cinta kepada beliau. Dan beliau pun hidup di tengah orang-orang yang kita yakin pasti akan mengingatkan beliau ketika melakukan kesalahan yang sifatnya itu fatal, ya, yang sifatnya melanggar tadi ketentuan Allah. Mungkin demikian. Wallahu a'lam.
Ya, terima kasih jawabannya Ustadz, dan terima kasih juga kepada Mas Rido. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, oh ada yang resen. Rido Praja, Mas, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustadz. Saya izin belum bisa on kamera. Kalau tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang bagaimana dermawannya beliau, Utsman bin Affan radhiyallahu an, betapa royalnya beliau dalam mengeluarkan hartanya, begitu ya Ustadz. Tadi mengutip juga sedikit kalimat dari Ustadz, bahkan beliau tidak takut untuk menginfakkan hartanya sebanyak apapun, gitu ya. Artinya kan pada diri beliau ada pemahaman bahwa harta ini adalah sesuatu yang enteng sekali atau ringan sekali jika dibandingkan dengan kondisi umum kita yang sekarang, di mana justru harta itu yang paling dikejar-kejar, yang paling banyak dikumpulkan gitu. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya pandangan kita tentang konsep harta ini, Ustaz? Itu mohon nasihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang konsep dan sikap kita terhadap harta, ya walau alam. Berarti konsep salah satunya ya memandang harta itu sebagai wasilah saja, bukan sebagai tujuan gitu ya. Jadi artinya yang namanya wasilah itu kan berarti sesuatu yang harus dijadikan sebagai kendaraan atau sebagai sarana, ya bukan dijadikan sebagai tujuan dalam kehidupan kita. Sarana untuk apa? Ya tentu sarana yang bisa membantu kita memudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu kan yang pasti akan menjadikan kita itu termotivasi di dalam mengelola, membelanjakan harta dengan sebaik-baiknya. Yang memang tadi tidak mudah itu kan ya, karena Allah sendiri dalam Al-Qur'an dalam begitu banyak ayat itu menegaskan ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu kan berulang-ulang, tidak hanya di satu ayat saja. Allah menegaskan bahwa sesungguhnya hanya saja harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah untuk kalian. Fitnah yang artian bermakna ujian, ya ujian untuk kita, ya ujian dalam bentuk apa ya, Allah akan menguji kita apakah dengan harta yang Allah berikan kepada itu akan membuat kita lebih baik atau tidak, ya. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala, gitu kan. Makanya kita harus betul-betul mencermati bagaimana Al-Qur'an menuntun kita ya di dalam urusan harta ini ya. Karena harta itu kan kalau kita perhatikan dalam hadis Rasulullah, kalau yang lain itu pertanyaannya hanya satu, ya mungkin teman-teman semua sudah pernah mendengar hadis Rasulullah tentang apa yang akan dialami oleh setiap hamba kelak di hadapan Allah kan. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba kelak di hadapan Allah sampai dia ditanya tentang 4 hal, gitu kan ya. Yang pertama tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskan umurnya. Yang kedua tentang masa mudanya, dia gunakan untuk apa? Ya, dia rusakkan untuk apa masa mudanya itu. Tentang ilmunya, ya bagaimana ilmu yang dia punya dia manfaatkan. Dan yang keempat tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia membelanjakan. Jadi harta ini kan spesial, ya kalau yang lain itu satu pertanyaan, harta itu 2 pertanyaannya, ya. Jadi min aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkannya, dan juga wafima anfaqahu, untuk apa dia menginfakkan hartanya itu. Jadi memang ini apa ya, mungkin sikap ataupun mindset yang memang klise ya, bagaimana kita bisa mensikapi harta itu tadi seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah ya. Tadi meletakkan harta itu ya di telapak tangan kita. Ya, yang itu mudah untuk kita lepaskan. Dan harus selalu yakin bahwa selama kita bernafas itu Allah pasti menjamin rezeki kita. Ya, selama kita mau bergerak, mau berikhtiar, dan juga Rasul mengingatkan ya tidak akan pernah
menjadi miskin orang yang berinfak. Tidak akan pernah habis harta yang diinfakkan di jalan Allah. Jadi itu sebenarnya mindset-mindset yang sebenarnya kalau diucapkan tuh gampang banget gitu ya. Seringan kapas itu kan. Tapi ketika mengamalkan memang tidak mudah. Tidak boleh udah sampai lembur-lembur, ya udah sampai kerja keras, ya udah nerima uang kok harus diinfakkan, harus dikeluarkan. Itu sepertinya kan secara apa ya, secara naluri manusiawi, secara nafsu manusia memang tidak ringan. Jadi itulah pentingnya kita betul-betul harus sering mengkaji, menelaah sejarah orang-orang soleh ya dalam urusan harta, supaya kita bisa mencontoh, mengambil inspirasi dari apa yang telah mereka lakukan. Ya, kita mungkin tidak bisa lah sampai sekelas Utsman bin Affan. Ya, kita pun tidak boleh buluk-buluk gitu ya, supaya jatuhnya itu nggak terlalu menyakitkan. Ya, pelan-pelan saja. Paling tidak ikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa ahabul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Ya, amal yang paling Allah suka itu adalah amal yang kontinu walaupun itu hanya sedikit atau kecil. Ya, jadi berinfak mungkin ya kita tidak yang kemudian berkecil hati, wah saya kan nggak bisa seperti Utsman, seperti Abu Bakar. Tidak jadi masalah. Belajarlah misal rutin, mau itu per hari, per minggu, per bulan, ada yang kita keluarkan. Tapi sifatnya kontinu tadi ya. Daripada misal berinfak sekian, habis itu berhenti gitu kan ya. Itu baik tapi tidak lebih baik dibandingkan amal yang dikerjakan secara kontinu walaupun bernilai tanda petik sedikit dalam pandangan manusia. Mungkin demikian jawaban saya yang ala kadarnya, mohon maaf. Ya Ustadz. Jadi harta itu memang bukan sesuatu yang seharusnya dijadikan tujuan, ya, tapi lebih kepada alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Oke. Makasih Ustadz atas nasihatnya. Jazakallah khairan. Wah, iya. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Banyak sekali yang bisa kita ambil hikmah dari cerita Utsman bin Affan yang disampaikan oleh Ustadz Saifuddin. Bagaimana kita harus dermawan, ikhlas, dapat dipercaya mungkin, dan tegas ya Ustadz. Tadi juga ada poin-poin tegas seperti cerita beliau yang mengganti gubernur. Saya juga pernah sekilas baca tentang hal itu. Beliau mengganti gubernur yang tidak cakap seperti itu, yang tidak baik kinerjanya. Mungkin untuk mengakhiri kajian pada malam hari ini, kita tutup dengan doa. Terima kasih. Kalau dari Ustadz sudah selesai ya Ustadz, nasihat-nasihatnya untuk kita semua. Di luar materi juga boleh Ustadz. Untuk teman-teman kita yang meluangkan waktunya di malam minggu, itu menurut saya luar biasa sekali. Anak-anak muda, teman-teman saya luar biasa. Nasihat itu kan nggak perlu banyak-banyak ya. Yang penting itu tentu komitmen mengamalkan ya. Jadi intinya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimudahkan untuk mengamalkan ilmu. Karena ilmu sebanyak apapun kalau tidak diamalkan ya tidak akan ada impact-nya untuk diri kita. Ya, jadi mintalah kepada Allah tambahan ilmu dan juga kemudahan memahami dan mengamalkan. Ya, jadi insya Allah sedikit-sedikit ilmu yang kita pelajari kita usahakan untuk bisa kita amalkan. Ya, itu pun juga bagian dari teladan kita kepada melalui para sahabat. Ya, para sahabat itu adalah orang-orang yang mereka tidak pernah meminta tambahan ilmu sebelum mampu mengamalkan ilmu yang sudah diberikan terlebih dahulu. Ya, jadi itu hal yang sangat mungkin kontradiktif dengan kita. Kita seringkali ingin dapat ilmu terus itu kan, tapi komitmen mengamalkan tidak sekuat semangat untuk mencari ilmu itu. Terutama saya mungkin ya, yang sudah semakin besar bebannya. Tapi tadi nasihat-nasihat itu saya yakin sudah cukup banyak. Maka mintalah kepada Allah untuk dimudahkan di dalam mengamalkan, mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan itu.
Jadi mudah-mudahan yang kita diskusikan bermanfaat dan juga menjadi berkah untuk kita semua. Kita dimudahkan dalam mengamalkannya. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kita akhiri malam hari ini dengan doa. Doa akan dibacakan oleh Mas Ridho Ahmad. Padanya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mengakhiri kajian ini, marilah kita berdoa bersama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil afwali wal afwad. Wa taqdilana biha min jamil hajat. Wa tutahhiruna biha min jamil syai'at. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Wa tubalighuna biha as-safayat min jamil khairat fil hayati wa dan mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal najat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad, jalan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa dawatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syafaqatil maut wa najatan minan nar wa fa'inal hisab. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam kajian ini berjalan dengan lancar. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul di kajian umum ini menjadikan puji syukur padamu. Ya Allah, berkailah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian kajian ini. Dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, lapanglah rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami. Dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Kau ridhoi. Amin ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau mudahkan ya Allah. Ya Allah, bukanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah-Mu, pintu rahmat-Mu, pintu kekuatan, pintu rezeki-Mu, pintu kesehatan, pintu keselamatan, karena Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, kami berlindung padamu dari keraguan hati dan duka cita, kami berlindung padamu dan sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah sabar atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kajian ini, sehingga kami dapat mengamalkannya, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ridho Rahmat yang sudah menutup acara pada kajian pada malam hari ini dengan sangat nikmat. Terima kasih kepada Ustadz Saifuddin yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini bersama teman-teman yang lain, dan terima kasih juga buat 25 peserta, 25 teman-teman kami yang sudah bergabung di kajian Khulafaur Rasyidin yang ketiga, Utsman bin Affan. Insya Allah kajian selanjutnya akan kita adakan bulan depan, di akhir bulan, berarti Khulafaur Rasyidin terakhir, Ali bin Abi Thalib. Mungkin itu saja dari kami, dari segenap tim panitia. Kami mengucapkan permohonan maaf apabila ada kurang dan hilaf. Terima kasih untuk Mas Ridho Rahmat juga sudah membantu kami pada malam hari ini. Dan teman-teman panitia juga terima kasih untuk kelancaran acara pada malam hari ini. Terakhir, dokumentasi Mas Ridho ya. Mas Ridho, teman-teman boleh on kamera karena kita mau berfoto. Ya, baik. Kepada teman-teman, dipersilahkan untuk on kamera
Bagi yang berkenan dan tidak ada halangan, silakan kita mulai sekitar 30 detik lagi, bisa untuk siap-siap dulu. Di sini ada, cuma satu slide-nya. Oke. Kita mulai sesi dokumentasinya. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1 kali lagi ya. Bentar. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Ya, terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Ya, Ustaz. teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya Ustaz, terima kasih Terima kasih Ustaz. teman-teman. Sehat dan istiqomah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.